Dua, kesatuan antara komponen tujuan, materi, metode, dan evaluasi dalam penyusunan perangkat pembelajaran. A. Materi esensial. Materi esensial dalam kurikulum Merdeka adalah materi atau mata pelajaran penting yang harus dikuasai dan dipahami oleh siswa, dan materi yang berkelanjutan yang ada pada semua jenjang kelas atau fase pendidikan. Materi esensial ditemukan dan ditentukan oleh guru yang mengajar mata pelajaran atau guru yang bersangkutan, berdasarkan pada kompetensi dasar yang harus benar dipahami. Pada kurikulum Merdeka telah dirancang di mana guru telah mendesain capaian pembelajaran, struktur kurikulum, alur pembelajaran, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proses belajar mengajar akan lebih fokus pada materi-materi esensial, yaitu materi-materi yang dianggap pokok sehingga tidak memberatkan guru maupun siswa dalam proses belajar mengajar. Pemilihan materi esensial berdasarkan pada karakteristik mata pelajaran pada setiap fase, analisis CP dan hasil, dan karakteristik siswa, sehingga pembelajaran lebih mendalam dikarenakan pembelajaran ekstrakurikuler dilakukan secara terdiferensiasi yang mana peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan mendalami kompetensi. Guru dapat merumuskan materi esensial dengan berdasarkan pada hasil asesmen awal, baik asesmen dalam pemahaman, gaya belajar, atau bakat dan minat. Asesmen awal pengetahuan siswa dapat menjadi dasar menentukan materi esensial yang diberikan kepada siswa. B. Komponen perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran secara umum berisi tentang komponen identitas, tujuan, langkah-langkah pembelajaran, metode pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Akan lebih baik lagi dilampirkan dokumen pendukung seperti pengembangan materi, instrumen asesmen, dan media atau LKPD. C. Analisis identitas perangkat pembelajaran. Identitas perangkat pembelajaran berisi nama mata pelajaran, institusi, tahun, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu. Guna mengembangkan lebih lanjut, identitas tersebut dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan madrasah. 3. Analisis capaian, tujuan, dan alur tujuan pembelajaran. A. Capaian pembelajaran atau CP. CP pembelajaran merupakan Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan dalam satuan pendidikan seperti sekolah dan madrasah. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. CP memberikan tujuan umum dan ketersediaan waktu yang cukup untuk mencapai tujuan tersebut atau fase. Setiap fase lamanya 1-3 tahun. Berikut ini adalah beberapa contoh pemanfaatan fase-fase capaian pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran. 1. Bersifat lebih fleksibel, yaitu pembelajaran dapat diatur lebih pendek atau lebih panjang. 2. Pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik. Fase belajar seorang peserta didik menunjukkan kompetensinya, sementara kelas menunjukkan kelompok atau kohort berdasarkan usianya. Dengan demikian, ada kemungkinan peserta didik berada di kelas 3MI namun belajar mata pelajaran untuk fase A yang umumnya untuk kelas 1 dan 2 karena ia belum tuntas mempelajarinya. Hal ini berkaitan dengan mekanisme kenaikan kelas yang disampaikan dalam bab tentang mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan. 3. Pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif. Satu fase biasanya lintas kelas, misalnya CP fase D yang berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Saat merencanakan pembelajaran di awal tahun ajaran, guru kelas 8 perlu berkolaborasi dengan guru kelas 7 untuk mendapatkan informasi tentang sampai mana proses belajar sudah ditempuh peserta didik di kelas 7.
Selanjutnya, ia juga perlu berkolaborasi dengan guru kelas 9 untuk menyampaikan bahwa rencana pembelajaran kelas 8 akan berakhir di suatu topik atau materi tertentu, sehingga guru kelas 9 dapat merencanakan pembelajaran berdasarkan informasi tersebut. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang ingin dicapai dan ditulis dalam bentuk paragraf yang memadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan dirangkaikan sebagai paragraf, ilmu pengetahuan yang dipelajari peserta didik menjadi suatu rangkaian yang berkaitan. Sementara itu, untuk pencapaian karakter dan keterampilan hidup lainnya dinyatakan dalam profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin, yang merupakan kekhasan madrasah untuk memperkuat penanaman nilai moderasi beragama sebagai hal yang tidak terpisah dari profil pelajar Pancasila. CP dirancang dengan banyak merujuk pada teori belajar konstruktivisme dan pengembangan kurikulum dengan pendekatan Understanding by Design (UBD) yang dikembangkan oleh Wiggins dan Taiji. Dalam kerangka teori ini, memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena. Dengan demikian, pemahaman bukanlah suatu proses kognitif yang sederhana atau proses berpikir tingkat rendah. CP juga dapat merujuk pada taksonomi Bloom. Pemahaman dianggap sebagai proses berpikir tahap yang rendah atau C2. Konteks taksonomi Bloom sebenarnya digunakan untuk perancangan pembelajaran dan asesmen kelas yang lebih operasional, bukan untuk CP yang lebih abstrak dan umum. Taksonomi Bloom lebih sesuai digunakan untuk menurunkan atau menerjemahkan CP ke tujuan pembelajaran yang lebih konkret. Beberapa contoh pertanyaan reflektif yang dapat digunakan untuk memandu guru dalam memahami CP adalah antara lain: 1. Kompetensi apa saja yang perlu dimiliki peserta didik untuk sampai di capaian pembelajaran akhir fase? 2. Kata-kata kunci apa yang penting dalam CP? 3. Apakah ada hal yang sulit saya pahami? Apakah capaian yang ditargetkan sudah biasa saya ajarkan? Selain untuk mengenal lebih dalam mata pelajaran yang diajarkan, memahami CP juga memantik ide-ide pengembangan rancangan pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk memantik ide. 1. Bagaimana capaian dalam fase ini akan dicapai peserta didik? 2. Materi apa saja yang akan dipelajari dan seberapa luas serta mendalam? 3. Proses belajar seperti apa yang akan ditempuh peserta didik? 4. Bagaimana cara mengetahui bahwa peserta didik telah mencapai CP di akhir fase ini? Capaian pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini terdiri atas satu fase, yaitu fase pondasi. Capaian pembelajaran untuk peserta didik dasar dan menengah terdiri dari 6 fase, yaitu fase A hingga fase F, yang meliputi seluruh mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK, SDLB, SMPLB, SMALB, paket A, paket B, dan paket C, sesuai dengan pembagian berikut fase dan jenjang atau kelas 1. Fase A, kelas 1 dan 2 SD, MI, SLDB, paket A, SDLB. 2 fase B, kelas 3, 4 SD, MI, SDLB, paket A. 3 fase C, kelas 5, 6 SD, MI, SDLB, paket A. 4 fase D, kelas 7, 8, 9 SMP, MTS, SMPLB, dan atau paket B. Fase E, 5 kelas 10 SMA, MA, SMALB, paket C, SMK, MAK. Fase 6 fase F, kelas 11 sampai 12 SMA atau MA, SMALB, atau paket C, SMK, atau MAK. Peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Sementara itu, peserta didik berkebutuhan khusus
tanpa hambatan intelektual dapat menggunakan CP umum dan menerapkan prinsip-prinsip modifikasi kurikulum. B. Komponen capaian pembelajaran. Rasio 1. Rasionalitas mata pelajaran, yaitu berkaitan dengan alasan mempelajari mapel tersebut dan keterkaitan antara mapel dengan salah satu atau lebih profil pelajar Pancasila. 2. Tujuan mata pelajaran, yaitu kemampuan yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. 3. Karakteristik mata pelajaran, yaitu deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran dan elemen-elemen strands atau dominan mata pelajaran serta deskripsinya. 4. Capaian dalam setiap fase secara keseluruhan, yaitu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dibuat dalam bentuk pernyataan yang disajikan dalam paragraf yang utuh. 5. Capaian dalam setiap fase menurut elemen, yaitu dibuat dalam bentuk matriks dan setiap elemen dipetakan menurut perkembangan peserta didik. C. Elemen dan materi esensial dalam CP. Setiap CP suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase mata pelajaran tersebut. Masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fasenya sendiri yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Hal tersebut disesuaikan dengan karakteristik pada masing-masing mata pelajaran. Contoh 1. Elemen pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada materi mata pelajaran PAIBP terdapat 5 elemen, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti mencakup elemen keilmuan meliputi Al-Quran, hadis, 2 akidah, 3 akhlak, 4 fikih, 5 sejarah peradaban Islam. Tabel 2 elemen keilmuan PAI dan deskripsinya. Nomor 1 elemen Al-Quran dan hadis. Deskripsi pendidikan agama Islam dan budi pekerti PBP menekankan kemampuan bacaan tulis Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Ia juga mengantarkan peserta didik dalam memahami makna secara tekstual dan konstekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti juga menekankan cinta dan penghargaan tinggi kepada Al-Quran dan hadis Nabi sebagai pedoman hidup utama seorang muslim. Nomor kedua elemen akidah. Deskripsi berkaitan dengan prinsip percayaan yang akan mengantarkan peserta didik dalam mengenal Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul, serta memahami konsep tentang hari akhir serta qada dan qadar. Keimanan inilah yang kemudian menjadi landasan dalam melakukan amal saleh, berakhlak mulia dan taat hukum, beramal soleh ya. Nomor 3 elemen akhlak. Deskripsinya, akhlak merupakan perilaku yang menjadi buah dari ilmu dan keimanan. Akhlak akan menjadi mahkota yang mewarnai keseluruhan elemen dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ilmu akhlak mengantarkan peserta didik dalam memahami pentingnya akhlak mulia pribadi dan akhlak sosial, dan dalam membedakan tahap perilaku baik, mahmudah, dan tercela madmumah. Dengan memahami perbedaan ini, peserta didik bisa menyadari pentingnya menjauhkan diri dari perilaku tercela dan mendisiplinkan diri dengan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun sosialnya. Peserta didik juga akan memahami pentingnya melatih riyadhah, disiplin, tahdhib, dan upaya sungguh-sungguh dalam mengendalikan diri atau mujahadah. Dengan akhlak, peserta didik menyadari bahwa landasan dari perilakunya baik untuk Tuhan, dirinya sendiri, semanusia dan alam sekitarnya adalah cinta atau mahabbah. Pendidikan akhlak juga mengarahkan mereka untuk menghormati dan menghargai semanusia sehingga tidak ada kebencian atau prasangka buruk atas perbedaan agama atau ras yang ada. Elemen akhlak ini harus menjadi mahkota yang masuk pada semua topik bahasan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Akhlak harus menghiasi seluruh konten dan menjadi buah dari pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nomor 4 elemen fikih. Deskripsinya, fikih merupakan interpretasi atas syariah. Fikih merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dewasa atau mukallaf yang mencakup ritual atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ubudiyah, dan kegiatan yang berhubungan dengan manusia, muamalah.
PG mengulas berbagai pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan dan ketentuan hukum dalam Islam serta implementasinya dalam ibadah dan muamalah. Nomor 5, materi atau elemen sejarah peradaban Islam. Menguraikan catatan perkembangan perjalanan hidup manusia dalam membangun peradaban dari masa ke masa. Pembelajaran sejarah pada Islam, SWY menekankan pada kemampuan mengambil hikmah dari sejarah masa lalu, menganalisa berbagai macam peristiwa dan menyerap berbagai kebijaksanaan yang telah dipaparkan oleh para generasi terdahulu. Dengan refleksi atas kisah-kisah sejarah tersebut, peserta didik mempunyai pijakan historis dalam menghadapi permasalahan dan menghindari dari terulangnya kesalahan untuk masa sekarang maupun masa depan. Aspek ini akan menjadi keteladanan atau ibroh dan menjadi inspirasi generasi penerus bangsa dalam menyikap dan menyelesaikan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan lain-lain dalam rangka membangun peradaban di zamannya. Capaian pembelajaran yang telah diterapkan oleh pemerintah merupakan kompetensi yang ditargetkan. Dalam implementasinya, CP perlu diurai menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret yang dicapai satu persatu oleh peserta didik hingga mereka mencapai akhir fase. Proses berpikir dalam merancang pembelajaran dapat ditunjukkan dalam gambar di bawah ini, yaitu memenuhi capaian pembelajaran, merusakkan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran, merancang pembelajaran. Gambar 1.4 langkah merancang pembelajaran. Pendidik dapat 1. Mengembangkan sepenuhnya alur tujuan pembelajaran dan atau perencanaan pembelajaran. 2. Mengembangkan alur tujuan pembelajaran dan atau rencana pembelajaran berdasarkan contoh-contoh yang disediakan pemerintah. Atau tiga, menggunakan contoh yang disediakan. Pendidik menentukan pilihan tersebut berdasarkan kemampuan masing-masing. Dalam platform Merdeka Belajar, pemerintah menyediakan contoh-contoh alur tujuan pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kenal dengan RPP dan modul ajar. Setiap pendidik perlu menggunakan alur tujuan dan rencana pembelajaran untuk memandu dalam mengelola pembelajaran. Proses perancangan kegiatan pembelajaran dalam panduan ini dibuat dengan asumsi bahwa pendidik akan mengembangkan alur tujuan pembelajaran dan rencana pembelajaran secara mandiri, tidak menggunakan contoh yang disediakan pemerintah. Apabila pendidik menggunakan contoh, prosesnya perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Proses dalam gambar di atas tidak harus dilakukan secara lengkap oleh seluruh pendidik. Setelah memahami CP, diharapkan pendidik mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari peserta didik dalam suatu fase. Pada tahap ini, pendidik mulai mengolah ide tersebut menggunakan kata-kata kunci yang telah dikumpulkannya pada tahap sebelumnya untuk merumuskan tujuan pembelajaran.